Shalom semuanya. Terima kasih luar biasa. Kita sudah 15 hari ya melewati tahun 2023. Bagaimana dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih? Apakah kita sungguh-sungguh sudah dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam kekudusan? Baik Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang menyaksikan secara langsung dalam siaran langsung di Facebook JKI Home. Saudara, memang tidak mudah hidup dalam kekudusan ini. Ketika diberikan tema ini, saya bilang tema ini gampang. Gampang banget tema ini. Banyak ayat-ayat referensi di dalam Alkitab yang menyatakan bagaimana hidup kudus. Banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab maupun tokoh-tokoh reformasi, tokoh-tokoh bapak-bapak gereja yang hidup kudus yang bisa kita lihat. Tetapi dalam kemudahan itu, ternyata dalam melakukan hidup kudus itu tidak mudah. Saudara-saudara yang menggemari media sosial seperti TikTok, Facebook Reel, Instagram, dan lain sebagainya, mohon maaf untuk Bapak Ibu, untuk wanita-wanita, untuk ibu-ibu, lihat sendiri. Betapa mudahnya para wanita-wanita itu, mohon maaf sekali lagi ya, mempertontonkan tubuhnya secara langsung. Dan gampang sekali diakses oleh anak-anak kecil, betul ya. Reel saja, Facebook Reel. Saya menyaksikan bukan untuk memuaskan nafsu birahi, tidak. Tapi saya menyaksikan untuk saya pelajari dan saya sampaikan kepada anak-anak SMA dan anak mahasiswa. Coba lihat contohnya. Kasihan sekali dia sampai menyaksikan tubuhnya secara langsung melalui siaran langsung itu. Betapa mengerikannya sekarang dunia ini. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Gereja JKI Home di awal bulan Januari di awal tahun ini memberikan tema bagaimana kita bisa hidup kudus sebagai jemaat Tuhan. Ini sangat luar biasa sekali. Perhatian yang diberikan oleh gembala kepada semua umatnya. Supaya ketika kita melangkah masuk ke tahun 2023 ini, hidup kita sungguh-sungguh kudus dalam Tuhan. Mari kita membuka dalam Roma 8 ayat 10 dan 11. Sudah Bapak Ibu, kita baca secara bersama-sama ya. Roma 8 ayat 10 dan 11. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Dan jika roh bangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Luar biasa. Saudara, pagi ini saya akan mengajak kita dengan satu tema hidup dalam kekudusan. Di dalam Alkitab, dipimpin atau dikuasai oleh roh adalah istilah yang biasa dipakai untuk menggambarkan orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Betul ya? Contohnya banyak. Kita bisa melihat contoh dalam 1 Samuel pasal 16. Di situ dikisahkan bahwa Daud diurapi oleh Samuel. Oh, Bapak Gembala cepat. Saya berharap mahasiswanya lupa yang cepat menjawab. Karena kan udah nyusun skripsi ya. Tapi nggak apa-apa. Ini emang luar biasa. Emang begitu kalau jadi gembala harus banyak menghafal ayat firman Tuhan. Cepat banget. Betul ya, diurapi oleh Samuel. Sejak hari itu dan seterusnya difirmankan dalam Alkitab. Bapak Ibu bisa memperhatikan dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ketika diurapi berkuasalah roh Tuhan. Saudara-saudara, seharusnya juga hidup kita seperti itu. Ketika kita memutuskan untuk dibaptis, memutuskan untuk hidup lama kita diubah menjadi hidup baru, ya kan, tangan hamba Tuhan sudah diletakkan di atas kepala kita, kita diurapi. Seharusnya sejak hari itu
hidup kita sampai saat selama-lamanya dibimbing oleh Roh Tuhan. Tapi coba, banyak loh orang yang habis dibaptis ya hidupnya gitu-gitu aja. Tidak ada perubahan yang signifikan yang bisa kita perhatikan. Kemudian di ayat situ dikatakan lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita tahu bagaimana hidup Daud dipimpin oleh Roh Allah sehingga ia menjadi raja Israel terbesar. Karena pimpinan Roh Allah itulah, maka Daud bisa menghadapi berbagai bahaya di dalam hidupnya. Karena apa? Roh Allah berkuasa dalam dirinya. Dia dipimpin. Kalau kita namanya dipimpin oleh Roh Tuhan, kemanapun kita dibawa, kita pasti nurut. Berbeda kalau kita dipimpin sama GPS buatan manusia. GPS buatan manusia banyakkan nyasarnya. Karena dia tidak bisa mencari betul-betul jalan yang benar. Misalnya, hampir setiap orang Kristen mungkin mengenal dan hafal Mazmur pasal 23. Betul ya, itu Mazmur. Banyak sekali orang suka dengan Mazmur itu. Yang di dalamnya dilukiskan bagaimana sikap Daud yang merasa tenang dan damai karena ia selalu disertai oleh Tuhan. Menjadi ayat favorit banyak orang. Mazmur pasal 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam sejarah gereja kita juga menemukan orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus sehingga mereka menjadi orang-orang yang pemberani. Tidak takut untuk menyuarakan suara Tuhan. Saya kasih 2 contoh supaya kita bisa belajar dari tokoh-tokoh ini. Yang pertama adalah Polikarpus. Ingat ya, Polikarpus mahasiswa tahu ya sejarah gereja. Ini sejarah gereja umum pertama. Seorang uskup dari Smyrna. Sekarang itu Izmir. Kalau kita perhatikan di peta, dia ada di Turki. Polikarpus ditangkap karena menolak untuk menyembah Kaisar Roma. Dia mau mempertahankan hidup kudus di hadapan Allah yang dia sembah. Ia mati sebagai seorang syuhada. Syuhada itu orang yang mati demi kebenaran, demi firman Tuhan. Ia diikat lalu dibakar sampai mati demi mempertahankan imannya. Menurut kisahnya, ia ditusuk tewas karena api yang dimaksudkannya untuk membakar tidak mampu menyentuh tubuhnya. Wah, luar biasa. Saya kalau melihat kisah ini, saya geleng-geleng kepala. Tuhan, sudahkah saya mampu mengikuti jejak Polikarpus yang begitu luar biasa ini? Sampai ditusuk langsung karena api yang dimaksudkan untuk membakar tubuhnya itu nggak bisa kena ke kulitnya. Dan ia dicatat pernah berkata seperti ini pada hari kematiannya. Dia bilang begini, 86 tahun aku telah melayani dia, dan dia tidak pernah melakukan kesalahan padaku. Jadi bagaimana aku menghujat raja dan juru selamatku? Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Mempertahankan hidup kudus di hadapan Allah. Polikarpus. Saudara, kalau kita implikasikan dalam hidup kita bagaimana? Ini baru 15 hari kita menjalani tahun 2023. Sudahkah kita seberani Polikarpus menyatakan kebenaran itu dalam kehidupan kita di masyarakat? Contoh kedua, Martin Luther. Semua kita pasti kenal. Siapa Martin Luther? Tokoh reformasi yang berani melawan gereja, berani melawan paus pada waktu itu. Dan dia dipanggil dalam sebuah persidangan pada tahun 1521 yang dipimpin oleh Kaisar Karl V.
Di situ ada Pangeran Frederick III, ada pangeran dari Sansen, dan Martin Luther memperoleh jaminan dari kedua pangeran-pangeran itu untuk keselamatannya, untuk menghadiri persidangan itu. Seorang bernama Johann Eck yang berbicara atas nama Kaisar mengajukan salinan-salinan tulisan Luther di atas meja dan bertanya, apakah buku-buku itu memang tulisan-tulisan Anda? Dan apakah ia tetap berpegang pada isinya? Saudara, ketika Luther diajukan pertanyaan itu, dia nggak berbohong, dia nggak mengelak, dia nggak takut mati. Ya, Luther mengakui semuanya. Namun ia meminta waktu untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Ia berdoa, ia berkonsultasi dengan teman-temannya, dan keesokan harinya Luther menjawab. Dia bilang begini, apabila aku tidak diyakinkan oleh kesaksian kitab suci atau oleh penalaran yang jelas, karena aku tidak percaya kepada paus atau dewan semata-mata, karena sudah diketahui dengan luas bahwa mereka seringkali keliru dan bertentangan satu sama lain. Aku terikat pada kitab suci yang telah kukutip dan hati nuraniku diikat oleh firman Allah. Aku tidak dapat dan tidak akan mencabut satu kata pun, karena tidaklah aman dan tidak benar bila aku menolak hati nuraniku. Semoga Allah menolong aku. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa ya. Bagaimana dengan kita? Bagaimanakah kekudusan seorang Kristen seharusnya diperlihatkan dalam kehidupannya sehari-hari? Bagaimana? Dari dua contoh tokoh-tokoh ini kita bisa melihat dia mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kekudusan hidupnya bagi Allah yang dia sembah. Dan itu sudah terbukti. Pak Irwan Gembala pernah ya menyaksikan ada dua pilihan. Saya kalau manusia biasa saya akan pilih yang kedua, betul ya Pak Irwan ya. Kamu saya kasih uang banyak tuh, waktu itu saya nggak tahu jumlahnya. Ayo, Pak Irwan sharing sama saya, dia bilang enggak Pak, saya nggak mau deh. Karena apa? Dia berpikir jauh ke depan. Dan benar ternyata ketika dia menolak sesuai dengan arahan dan pimpinan Roh Tuhan, terjadilah sesuatu yang tidak menyenangkan. Luar biasa Bapak Ibu ya, kalau kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Bagaimanakah hidup kudus itu tampak dalam kehidupan kita? Ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah, banyak ya masalah kita di dunia ini Bapak Ibu. Bagaimana hidup kudus itu tampak? Misalnya masalah pacaran, anak-anak remaja, anak-anak muda. Ini menjadi poin yang sangat serius loh. Baru-baru ini ada berita di TV, siswa-siswi di Ponorogo kalau saya nggak salah ya, betul ya, hamil massal. Kaget saya. Ini gimana ceritanya bisa hamil sama-sama? Apa yang mereka lakukan? Kok bisa kompak gitu loh? Kebayang gak sih Bapak Ibu? Hamil massal. Waduh, luar biasa. Luar biasa maksudnya luar biasa parahnya. Saya aja kaget, ini gimana nih, berita bener gak nih? Karena kan berita nasional ya, bukan berita dari media sosial, nih berita nasional. Semua penduduk Indonesia menyaksikan secara langsung kejadian itu. Masalah pacaran, tahan gak kita? Icon tahan gak nih kira-kira? Untuk tidak tergoda. Ya harus tahan Con ya. Walaupun secantik apapun dia Con. Tahan. Wih, ada dua Pak. Ada dua, satu di sini, satu. Di buka pos PI banyak Pak. Iya, jadi setiap ada pos dia buka dia Pak cabang. Jangan Con ya. Harus kuat Con, apalagi anak Rokris kan. Wah, ketua Rokris dia nih. Mudah-mudahan. Saudara, masalah tawuran, ini juga sering kita lihat. Anak-anak sekolah seringkali melakukan hal tindakan itu. Masalah video porno, kebiasaan nyontek.
Apalagi belajar dengan keras, sikap jujur, kebiasaan belanja barang yang mahal, ketaatan kepada orang tua, hubungan dengan orang beragama lain, kepedulian terhadap orang yang menderita, kepedulian terhadap kerusakan alam dan pencemaran lingkungan. Kayaknya anak-anak remaja kayak yang terakhir ini jarang sekali peduli ya. Jarang sekali. Sampah yang dilewati aja kadang-kadang gak diangkat. Bukan kadang-kadang, saya sering tuh melihat tuh. Sampah ada di situ gak diangkat, dibiarin lewat. Kalau udah banjir baru teriak-teriak, "Wow, banjir, tolong." Padahal dia juga yang bikin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan yang dipimpin oleh Roh adalah kehidupan yang mencerminkan Bapa kita, yaitu Allah sendiri. Artinya apa? Itu berarti bila orang berjumpa dengan kita, ya, bila orang berjumpa dengan saya, dengan Bapak Ibu, mungkin sekali mereka akan menilai diri kita juga, apakah kita benar-benar mencerminkan keberadaan Allah yang ada dalam diri kita, Allah yang adalah Bapa kita, yang sering kita sembah setiap hari, yang setiap minggu kita berkumpul, kita menyanyi, kita memuji Dia. Kan seperti itu. Apakah kita hidup dengan sopan santun? Apakah kita hidup dengan jujur? Tidak korupsi? Apakah kita suka berdusta? Suka menipu? Apakah kita suka bertengkar dan menciptakan keributan serta permusuhan di antara teman-teman kita? Saudara, teks kita pada pagi hari ini, Paulus mengatakan demikian. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, ingat di sini ya, Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu ngerti gak sih kalimat ini? Memang agak ribet ya. Kalau kita orang, maksudnya apa sih, kok berbelit-belit banget sih? Tapi jelas kok Paulus mengatakan, mencontohkan seperti contoh tadi yang di atas, Polikarpus, Martin Luther, roh Allah ada dalam dia sehingga dia mampu mengatakan kebenaran pada masa-masa itu. Saudara, kelihatan kok, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu kelihatan. Pemikirannya cerdas, tindakannya cakap, ya. Apa yang dilakukan berhasil. Alkitab sudah mengatakan kok. Banyak contohnya. Jadi kita nggak usah lari dari kejaran roh itu. Kalau roh sudah panggil kita, sudah angkat kita, ikuti dia maunya kemana. Memang nggak enak. Tapi hasilnya akan luar biasa. Saudara, kemarin gereja JKI Home merayakan ulang tahun keempat. Saya mau mengucapkan dulu nih selamat ulang tahun ya kepada jemaat JKI Home Church, kepada Bapak Gembala. 4 tahun sudah kita melewati rintangan. Saudara tahu, saya berpikir selama 4 tahun kalau gereja ini tidak dipimpin benar-benar oleh roh, maka gak akan ada lagi nih. Pasti akan cepat berlalu, betul gak? Karena kontemporer, tahu kontemporer ya. Kalau lagu-lagu kontemporer kan hanya terkenal pada hari itu doang. Ya, selebihnya hilang dia. Banyak contohnya kan, artis-artis kontemporer. Hilang dia cuma 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, selebihnya hilang. Sekarang yang lagi terkenal siapa nih? Di media sosial. Fajar Set Boy. Kita hitung berapa minggu dia ada di dalam media sosial. Bener ya? Wah, Mas Yusuf nih mengidolakan Fajar Set Boy nih. Coba lihat nanti. Dia bentar lagi hilang. Sebelumnya ada siapa? Tinju dari Binjai itu ya. Kan sempat terkenal, dia sempat naik daun. Tapi udah hilang sekarang, kabarnya gak ada lagi. Kontemporer. Singkat. Ya itulah yang dunia suka. Orang-orang sukanya kayak gitu-gitu.
Tapi kalau dipimpin oleh Roh Allah, dia melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, pasti dia nggak mau. Karena itu nggak enak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada bagian bacaan ini, Paulus mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, kita telah memasuki kehidupan yang baru. Amin. Kita ini loh sudah masuk ke dalam hidup yang baru. Bukan cuma tahunnya yang baru, bukan cuma bulannya yang baru, bukan cuma minggunya yang baru, tapi hidup kita sudah baru. Di dalam Kristus kita memperoleh Roh Kudus yang membangkitkan dan dengan demikian juga menjanjikan kebangkitan dari kematian kelak. Ada janji di sini Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang-orang percaya seperti Robert Walter Monginsidi. Kalau kita belajar sejarah, ada seorang tokoh lagi. Saya suka dengan tokoh ini, Robert Walter Monginsidi. Saya nggak usah panjang lebar, nanti Bapak Ibu bisa lihat sejarahnya. Polikarpus, Martin Luther, siapa lagi, banyak lagi tokoh-tokoh yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak takut menghadapi ancaman kematian sekalipun demi mempertahankan kebenaran, demi mempertahankan Yesus dalam hidupnya. Di dalam Alkitab, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego begitu berani mengalahkan, mempertahankan imannya di hadapan Allah. Menyaksikan bagaimana Allah itu hidup. Ya. Mereka tahu bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Jadi mereka nggak takut mati. Biar saya mati demi Allah. Karena kematian itu bukanlah segala-galanya, bukan akhirnya. Kuasa kebangkitan yang telah membangkitkan Yesus telah memberikan keberanian luar biasa bagi setiap pengikut Yesus. Dan saya juga percaya kita dapat melakukannya. Tapi ini demi kebenaran loh ya, jangan kita merekayasa. Nah ingat ini, kalau kita merekayasa beda lagi hasilnya. Betul ya, tahu ya Bapak Ibu, kalau kita merekayasa kebenaran tuh pasti akan ketahuan kok. Karena itu rekayasa manusia. Tapi kalau betul-betul kita mempertahankan iman kita karena Yesus Kristus, tidak direkayasa, tidak dipertontonkan di media sosial, tidak untuk disaksikan karena kehebatan kita ya, bukan kehebatan Kristusnya, pasti itu akan bocor juga akhirnya. Karena bukan Kristusnya yang ditinggikan, tapi diri kita yang ditinggikan. Ingat, kita meninggikan siapa? Yesus, bukan diri kita. Polikarpus, Martin Luther, dia Allah yang ditinggikan. Cuma kadang-kadang ya gini, pengikutnya yang meninggikan dianya. Kebalik ya Bapak Ibu. Seperti itu. Ini mohon maaf Pak Irwan, jangan tinggikan Pak Irwannya, tapi tinggikan Allah yang memakai Pak Irwan menjadi gembala kita. Amin. Ini gereja pasti benar. Tapi kalau kita meninggikan tokoh-tokoh itu, gak akan jalan kita. Siapa sih manusia di hadapan Tuhan? Besok juga dia bisa salah kok. Betul ya? Kalau udah salah kecewa dia. Tapi jangan tinggikan manusianya. Tinggikan Allah yang telah memakai hambanya menjadi luar biasa. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Namun memahami bahwa kita akan dibangkitkan itu belum cukup. Hidup yang baru ini di bawah kuasa kebangkitan ini mestinya adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Karena itu Paulus melanjutkan pengajarannya sebagai berikut. Mari kita perhatikan ayat 12 lagi. Yuk kita buka. Di dalam ayat 12 Paulus mengatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini jelas banget. Matikan perbuatan daging itu. Matikan. Kalau nggak dimatikan dia akan hidup terus. Sama kayak apa ya? Sama kayak penyakit yang ada dalam tubuh kita itu kan butuh obat yang pas, yang sesuai ya. Kita nggak bisa makan sembarangan obat untuk menyembuhkan karena masing-masing tubuh obatnya belum tentu sama. Kita harus cari obat yang persis sama supaya itu betul-betul mati. Kalau dia nggak mati dia akan bangkit lagi. Seperti itu. Nah saudara,
Kemudian ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Perhatikan bagian ini. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wah, luar biasa banget, ini janjinya luar biasa. Sekarang bagaimana kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini melakukan janji firman Tuhan ini? Hiduplah kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam kuasa Roh Kudus adalah hidup yang memerdekakan kita dari belenggu dosa. Amin. Jadi kita bisa mengatakan no sama dosa. Tidak, saya tidak mau diperbudak. Kita bisa mengatakan, kita bisa membedakan, ini dosa, ini tidak dosa. Kita bisa mendengarkan suara roh yang berbisik pada kita, bangkit dan berjalan. Melayanilah saya dengan kuasa Roh Kudus. Dosa bukanlah sekedar daftar kejahatan atau pelanggaran yang kita lakukan, melainkan terutama belenggu-belenggu yang membuat kita terus-menerus terjebak di dalam hawa nafsu kita sendiri. Dosa membuat kita gagal untuk menginginkan melakukan perbuatan yang baik kepada Allah maupun kepada sesama kita dan bahkan kepada seluruh ciptaan Allah. Kita jadi gagal. Kita jadi orang yang cuek. Kita jadi orang yang ketakutan. Pikiran kita terus diganggu oleh ketakutan itu. Paulus menggambarkan pergumulannya dengan kuasa dosa seperti berikut di dalam Roma 7 ayat 19 sampai 20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara, dari ungkapan di atas jelas tampak bahwa pergumulan melawan dosa itu bukanlah sesuatu yang sederhana. Gak bisa kita menyelesaikannya kalau tanpa kuasa Roh Kudus, yang kita akan bisa meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang digambarkan sebagai kehidupan menurut daging itu. Nah, dari kehidupan yang lama itulah maka kita beralih dengan kuasa Roh untuk hidup menurut Roh di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memang tidak mudah, tapi ayolah hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Pemulihan terjadi melalui pembaruan yang dikerjakan Tuhan di dalam diri kita. Percayalah. Ia menyucikan kita, memberikan hati yang baru, dan menjauhkan hati yang keras, dan memberikan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Banyak orang hidup dengan hati yang lama, hati yang keras dan tanpa Roh Tuhan, walaupun dia sudah memasuki tahun yang baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di gereja maupun yang menyaksikan secara online, bagaimana dengan kehidupan kita saat hari ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita bisa membedakan dosa dan bukan dosa? Kita dipimpin, kita diarahkan, kita diajak melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Biar kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua, Bapak Ibu. Mari kita menjalankan hari-hari kita bersama dengan pimpinan Roh Kudus.
sehingga hidup kita suci kudus di hadapan Tuhan. Kita dipulihkan, pemulihan itu terjadi dalam hidup kita karena Allah memperbarui hidup kita. Dia menyucikan Dia menyucikan kita, memberikan hati yang baru sehingga kita bisa membedakan yang baik dan tidak baik. Biar kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Mari kita renungkan firman Tuhan ini.